Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zaidan dari kelas 12 IJB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Python dasar. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Apa itu bahasa Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer. Bahasa ini dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Python biasa digunakan untuk web development pada server side, software development, matematika, dan sistem scripting. Apa yang bisa Python lakukan? Pertama, Python bisa digunakan di server untuk membuat aplikasi web. Python bisa digunakan bersamaan perangkat lunak untuk membuat workflow atau alur kerja. Python bisa terhubung dengan sistem database, juga dapat membaca dan memodifikasi file. Python dapat digunakan untuk menangani data besar dan melakukan matematika yang kompleks. Python bisa digunakan untuk pembuatan prototipe cepat atau rapid prototyping atau untuk pengembangan software siap produksi. Kenapa sih harus menggunakan Python? Python bisa bekerja dalam platform yang berbeda, Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, dan lain-lain. Python memiliki sintaks sederhana yang mirip dengan bahasa Inggris. Python memiliki sintaks yang memungkinkan developer untuk menulis program dengan lebih sedikit baris daripada beberapa bahasa pemrograman lainnya. Python berjalan pada sistem interpreter, artinya kode dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Ini berarti bahwa pembuatan prototipe bisa dilakukan dengan sangat cepat, dan Python dapat diperlakukan dengan cara prosedural, object-oriented, atau cara fungsional. Sintaks Python dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Python dirancang agar mudah dibaca dan memiliki beberapa kesamaan dengan bahasa Inggris. Python menggunakan baris baru untuk menyelesaikan perintah. Python bergantung pada indentasi dan spasi. Ini adalah salah satu perintah dasar dari Python untuk mengeluarkan sebuah output, yaitu print. Perintah ini saat dieksekusi akan menghasilkan sebuah output Hello Zaidan. Komentar pada Python. Komentar dimulai dengan hashtag dan Python akan mengabaikannya. Ini adalah contohnya. Hashtag ini adalah komentar print hello world. Maka yang akan dieksekusi adalah perintah print hello world. Dan hashtag ini adalah komentar, tidak akan dieksekusi dan diabaikan oleh Python. Sama seperti yang di sebelahnya. Di contoh kedua, hashtag ini adalah komentar, diletakkan satu baris dengan perintah, tapi yang dieksekusi hanyalah perintah print hello world. Python tidak benar-benar memiliki sintaks untuk komentar beberapa baris, tapi kita bisa menggunakan multi-line string, karena Python akan mengabaikan string yang bukan nilai dari variabel. Jadi kita dapat menambahkan string multi-line tanda kutip 3 dalam kode, dan mengisi komentar di dalamnya. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Sebuah variabel dibuat saat kita pertama kali menetapkan nilai. Variabel gak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu, dan bahkan dapat diubah tipenya setelah ditetapkan. Variabel string dapat dideklarasikan dengan menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Sebuah variabel dapat memiliki nama pendek seperti X dan Y, atau nama yang lebih deskriptif seperti umur dan gaji. Aturan untuk variabel Python, nama harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Nama variabel gak boleh diawali dengan angka. Nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dengan garis bawah. Nama variabel apakah huruf besar atau kecil. Seperti ini ada dua, usia dan usia. Usia yang pertama, huruf depannya adalah huruf kecil, sementara yang kedua adalah huruf besar. Dan kedua ini dianggap
variabel yang berbeda oleh Python. Tipe data. Variabel dapat menyimpan data dari tipe yang berbeda, dan tipe yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda. Python memiliki tipe data berikut bawaan secara default, yaitu string, integer, float, complex, list, tuple, range, tick, frozen set, bool, byte, byte array, memory view, dan lainnya. Operasi aritmatika digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Python bisa digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian seperti di gambar. Logika. Operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. AND akan menghasilkan true jika kedua pernyataan benar. OR akan menghasilkan true jika salah satu pernyataan benar, dan NOT akan mengembalikan hasilnya, false jika benar. Kondisi dan if statement. Python mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika, seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara, paling umum dalam pernyataan if dan loop. Kondisi if adalah kondisi yang akan dieksekusi oleh program jika bernilai benar atau true. Seperti di contoh, if nilai lebih dari 74, maka print atau cetak selamat Anda lulus. Saya di sini memasukkan angka 81, maka program akan mencetak selamat Anda lulus. Kondisi elif adalah cara bahasa Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Contoh programnya bisa dilihat seperti di gambar. Jika angka lebih dari 0, cetak bilangan positif. Jika angka sama dengan 0, cetak bilangan 0. Jika tidak keduanya, cetak bilangan negatif. Di sini saya memasukkan angka 2, yang berarti lebih dari 0. Maka program akan mencetak bilangan positif, yaitu if yang pertama. Kondisi else menangkap apapun yang tidak ditangkap oleh kondisi sebelumnya. Contohnya, jika nilai lebih dari 74, cetak selamat Anda lulus. Jika tidak, maaf, Anda tidak lulus. Di sini saya memasukkan nilai 73. Maka 73 kurang dari 74. Maka perintah if akan diabaikan dan yang dieksekusi adalah perintah else, yaitu mencetak maaf, Anda tidak lulus. Looping. Python memiliki dua perintah loop primitif. Yang pertama, while loop. Dengan while loop, kita dapat mengeksekusi satu set pernyataan selama kondisinya benar. Contohnya adalah di sini. I sama dengan 1. Ketika I kurang dari 4, print I. Maka Python akan mencetak I yang mana adalah nilainya adalah 1. Jika 1 kurang dari 4, maka cetak. Jika tidak, berhenti. Dan di sini yang tercetak adalah 1, 2, 3. Karena jika angkanya sudah lebih dari 4 atau sama dengan 4, maka program akan berhenti. Yang kedua, for loop. Digunakan untuk mengulangi urutan. Dengan for loop, kita dapat mengeksekusi satu set pernyataan, sekali untuk setiap item. Ini adalah contohnya. Kita memiliki variabel siswa yang berisi Zaidan, Ihsan, dan Sidik. For X in siswa, print X. Di sini, perintah for dan print akan mengeksekusi setiap nilai dari variabel siswa dengan berurutan. Yang pertama akan melakukan print Zaidan, lalu print Ihsan, dan print Sidik. Outputnya bisa dilihat pada gambar.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.